Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang terus memelihara kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ketika Nabi Elia diangkat ke surga, Elisa menjadi penggantinya melakukan pekerjaan Allah di bumi. Dia dipakai Tuhan untuk memuliakannya dengan perbuatan-perbuatan besar yang terjadi. Elisa membuat air menjadi sehat, membantu bangsa Israel mengalahkan musuh atau orang Moab, membuat minyak seorang janda berlimpah-limpah, menghidupkan anak laki-laki wanita Sunem, memberikan makan 100 orang, dan sampai kepada Naaman disembuhkan. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang hebat yang dilakukan Allah melalui Nabi Elisa. Nah, hari ini secara khusus kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai Elisa dalam kisah Naaman disembuhkan dalam 2 Raja-Raja yang kelima. Adik-adik, Naaman adalah seorang pemimpin pasukan di bawah Raja Ben-Hadad, dan ia sangat penting bagi rajanya karena melaluinya Tuhan memberi kemenangan kepada orang Aram. Walau dia seorang tentara yang kuat, dia memiliki penyakit yang namanya penyakit kusta. Ada seorang anak perempuan yang menjadi pembantu di rumah Naaman. Ia memperkenalkan Nabi Elisa kepada Naaman, sebab Nabi Elisa bisa menyembuhkan penyakit Naaman melalui kuasa Tuhan. Setelah mendengar itu, Naaman memberitahukannya kepada raja, dan raja menyuruh Naaman mencari Elisa untuk dapat disembuhkan. Ketika ditemukan, Elisa berpesan supaya pergilah ke sungai Yordan
dan mandi di sana sebanyak 7 kali, maka kulitmu akan sembuh kembali dan menjadi sembuh. Nabi Elisa menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Mendengar itu, Naaman menjadi marah dan pergi. Dan ia berkata, "Aku pikir dia akan berdoa kepada Allahnya dan menyembuhkan aku. Tapi dia malah menyuruh aku mandi di sungai Yordan. Kan masih ada sungai lain yang lebih baik. Dan di sana mungkin aku bisa sembuh." Inilah respon Naaman mendengar perkataan Nabi Elisa. Lalu setelah itu, pembantu-pembantu Naaman berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh melakukan yang lebih sulit, engkau pasti melakukannya, bukan? Yang ini dia hanya mengatakan mandi dan engkau akan sembuh." Lalu turunlah Naaman ke sungai dan melakukan sesuai dengan pesan Nabi Elisa. Maka sembuhlah Naaman. Kulitnya menjadi halus kembali. Wah, hebat bukan? Ya, sungguh hebat. Allah memakai segala sesuatu untuk menunjukkan kemuliaannya. Naaman dan seluruh anggotanya pergi menjumpai Nabi Elisa, dan mereka memuliakan Allah yang disembah Nabi Elisa, karena Allah yang disembah Nabi Elisa adalah Allah yang berkuasa dan satu-satunya yang hebat di bumi ini. Naaman membawa persembahan kepada Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa menolak pemberian itu. Akhirnya Naaman meminta tempat di Israel untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan, sebab ia mau menyembah Allah yang benar dan bukan Allah yang palsu. Dan Naaman memohon pengampunan kepada Allah atas dosa yang ia lakukan karena menyembah Allah lain. Elisa berkata, "Pergilah dengan damai." Adik-adik, oleh karena kuasa Tuhan yang telah dinyatakan ke dalam hidup Naaman, membuat dia mengenal Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dia pun akhirnya menyembah Allah yang hidup itu. Tetapi ada satu orang yang melakukan kejahatan dengan berbohong. Namanya Gehazi. Gehazi berbohong kepada Naaman dengan memakai nama Nabi Elisa untuk mengambil persembahan yang hendak diberikannya kepada Elisa. Dan kemudian
Ketika Nabi Elisa bertanya kepada Gehazi dari mana ia datang, ia mengatakan bahwa ia tidak pergi kemana-mana. Elisa mengetahui bahwa Gehazi telah menipu Naaman dan menipu Elisa. Maka Gehazi bahkan sampai ke anak-anaknya dihukum oleh Allah dengan penyakit kusta. Ih, mengerikan ya adik-adik. Karena ia menipu Tuhan, maka Tuhan menghukum Gehazi. Bahkan anak cucunya pun ikut dihukum. Adik-adik, apa yang hendak kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Nabi Elisa memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas hidup manusia. Yang kedua, Allah yang hidup itu mengasihani orang-orang yang mau sembuh dari penyakitnya, dengan tujuan supaya mereka mengenal Allah, seperti Naaman yang dikasihani Tuhan dan yang kemudian ia menyembah Allah yang hidup karena telah percaya kepada Allah yang hidup. Yang ketiga, Allah menghukum orang-orang berdosa yang menipu Tuhan karena telah menipu hamba Tuhan, seperti Gehazi yang dihukum Tuhan karena telah menipu Naaman dan menipu Nabi Elisa. Adik-adik, Allah yang hidup, yang berkuasa itu sungguh-sungguh mengerti akan kehidupan kita. Ketika kita mau mengenalnya, Dia akan menolong kita. Tapi ketika kita tidak mau mengenalnya, kita pun tidak akan mengenal Dia. Bagaimanakah kita bisa mengenal Dia? Dia adalah Allah yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dan kita tahu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa itu, yang sanggup menyelamatkan orang berdosa yang telah percaya kepadanya, dan juga menghukum orang yang berdosa yang tidak mau percaya kepadanya. Nah, adik-adik, supaya kita dapat mengenal Allah yang hidup, kita pun perlu percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah yang berkuasa itu, yang menyelamatkan
orang yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga kita dapat diselamatkan. Ayat hafalan kita, Matius 9 ayat 13b. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13b. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.